Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kerusakan jalan metode SDI, Bina Marga, PCI, di Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru, yang beranggotakan Anisha Fabiola Deltayanti, Aris Munandar, Asifa Salsabila, dan Ferdi Kurniawan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Edi Yusuf, STMSG. Next. Latar belakang. Seiring dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4, yang akhir-akhir ini perkembangannya sangat pesat. Maka pelayanan jalan raya terhadap pengguna jalan harus ditingkatkan. Hal ini juga sama dengan di Jalan Bangau Sakti di STA 00, dimulai setelah Jalan Roda Sakti sampai dengan STA 1,3 km, di mana kendaraan bermotor ataupun roda 4 banyak berlalu lalang di jalan ini. Setelah kami melakukan survei, terdapat banyak kerusakan jalan yang mengganggu pengguna jalan. Karena itu, diperlukan survei di Jalan Bangau Sakti sehingga bisa diketahui informasi kondisi existing serta alternatif pemecahan masalah di Jalan Bangau Sakti. Next. Ruang lingkup dari PPT ini, yang pertama, lokasi dan data penelitian. Lokasinya di ruas Jalan Bangau Sakti setelah Jalan Garuda Sakti dengan panjang 1,3 km. Lebar jalannya 4 meter dengan jenis kekerasan lentur. Selanjutnya, metode SDI. Metode SDI ini adalah berdasarkan 4 tipe kerusakan jalan, yaitu luas retak, lebar retak, jumlah lubang, dan dalam bekas roda. Selanjutnya, metode Bina Marga. Metode Bina Marga adalah metode penilaian kondisi kekerasan jalan dengan cara survei secara visual terhadap kondisi kekerasan jalan. Yang terakhir, metode PCI. Salah satu sistem penilaian kondisi kekerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat kerusakan yang terjadi, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Next. Tujuan dan manfaat dari kami melakukan survei, yakninya untuk menganalisis kondisi jalan dan menentukan penanganan yang tepat terhadap ruas jalan yang rusak. Next. Metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan pada ruas Jalan Bangau Sakti setelah Jalan Naga Sakti dengan panjang 1,3 km ke Jalan Bangau Sakti dengan lebar jalan 4 meter berjenis kekerasan lentur. Next. Peralatan yang kami gunakan dalam survei, yang pertama, meteran, kamera, alat tulis, dan roll meter. Next. Kami mengambil data, ada 2 data, yakninya data primer dan data sekunder. Untuk data primer, yang pertama, dimensi kerusakan jalan, panjang dan lebar jalan. Selanjutnya, jenis kerusakan jalan menurut metode SDI, Bina Marga, dan PCI. Dan untuk data sekundernya, kami menggunakan peta kota Pekanbaru dengan nama ruas Jalan Bangau Sakti. Next. Kami melakukan tahap survei yang pertama, membagi segmen jalan setiap 100 meter. Selanjutnya, kami mendokumentasikan tiap kerusakan, lalu menentukan tingkat kerusakan dan dimensinya, dan terakhir, kami mencatat hasil pengukuran kami ke dalam form. Next. Setelah kami melakukan survei terhadap Jalan Bangau Sakti, kami mulai di titik STA 00 setelah Jalan Naga Sakti secara visual, memiliki kerusakan sedang pada 300 meter. Dibuktikan dengan jalan yang berlubang, pengikisan, dan retak. Dan pada 500 meternya mengalami kerusakan cukup berat. Bahkan lubang jalan sampai 33 cm. Namun setelah 500 meter sampai 1,3 km tidak mengalami kerusakan yang berarti. Next.
Ini merupakan salah satu contoh kerusakan jalan berat di STA 00500, di mana kita lihat terdapat sebuah lubang yang besar. Next. Untuk analisis kerusakan, untuk metode SDI akan dibacakan oleh teman saya, Anesya Fabiola. Kepada Anesya, dipersilakan. Baik, untuk analisis kerusakan yang pertama, saya akan membahas metode SDI. Nah, metode SDI ini adalah analisa kerusakan yang dilakukan secara visual. Nah, untuk metode SDI ini terdiri dari 4 unsur kerusakan. Yang pertama yaitu retak, lebar rata-rata retak, jumlah lubang, serta kedalaman routing bekas roda. Nah, berikut adalah indeks penilaian kondisi jalan menurut SDI. Untuk memahami lebih lanjut, saya akan memberikan segmen 1 sebagai contoh perhitungannya. Nah, setelah survei, diperoleh data untuk metode SDI seperti tabel berikut. Pada segmen 1, SDA 0-100 ditemukan jenis retak berupa retak pinggir sebanyak 2 dengan dimensi panjangnya 0,73 dengan lebar 4 mm, dan retak yang kedua dimensinya panjangnya 0,68 meter dengan lebar 4 mm. Kemudian rata-rata lebar retaknya itu 4 mm, serta ditemukan juga lubang sebanyak 3 buah. Untuk kedalaman routing bekas roda sendiri tidak ditemukan pada segmen ini, sehingga perhitungannya ditiadakan. Nah, setelah survei, kita mengolah data untuk metode SDI seperti tabel berikut. Untuk yang pertama, kita perlu untuk mencari luas retak pada segmen ini. Nah, dengan cara mengkalikan panjang retak dengan lebar retaknya, sehingga diperoleh nilai 2,92 dan 2,72. Kemudian kita mencari luas total jalan dengan mengkalikan panjang segmen dengan lebar jalannya. Nah, pada segmen 1 ini panjangnya 100 meter serta lebar jalan di Jalan Bango ini adalah 4 meter, maka diperoleh luas total jalan 400. Kemudian kita mencari persenan kerusakan pada segmen ini. Persenan ini kita cari dengan cara membagikan luas retak per luas segmen dikali 100%, sehingga diperoleh persenan kerusakan retaknya sebesar 1,4. Nah, pada indeks penilaian pada sisi ini diketahui bahwa persenan kerusakannya itu 1,4 yang mana kurang dari 10%, maka SDI-nya senilai 5. Nah, kemudian kita mencari lebar rata-rata retak. Kita mengetahui bahwa rata-rata lebar retak pada segmen ini yaitu sebesar 4 mm. Nah, bisa dilihat pada indeks ini, jika lebar retaknya lebih dari 3 mm, maka SDI yang pertama dikalikan dengan 2. SDI yang pertama adalah 5, kita kalikan 2, sehingga SDI lebar rata-rata retak 10. Selanjutnya, untuk kerusakan lubang, pada segmen ini terdapat 3 lubang. Karena pada indeks penilaiannya jumlah lubang per kilometer, sedangkan kita per segmennya itu 100 meter, maka jumlah lubang ini kita kalikan 10. 3 dikali 10, jumlahnya menjadi 30. Nah, pada indeks penilaian, jika lubangnya sebanyak 10 sampai 50 per kilometernya, maka SDI sebelumnya ditambah 75, sehingga diperoleh SDI totalnya 80. Dikarenakan kerusakan kedalaman routing bekas roda tidak ada, maka SDI yang sebelumnya, yaitu SDI lubang, dianggap menjadi SDI akhir. Nah, pada segmen ini, kategori jalannya dikatakan kondisi sedang, dikarenakan total SDI-nya sebanyak 80 dengan sedangkan rentang sedang itu 50 sampai 100. Nah,
Dikarenakan pada segmen ini tidak memiliki kerusakan kedalaman routing, maka SDI lubang tadi dianggap menjadi total SDI akhir. Nah, di sini terdapat tabel kondisi jalan berdasarkan indeks SDI. Nah, SDI yang kita dapatkan adalah 80, berarti masuk ke dalam rentang kondisi jalan sedang dengan rentangnya 50-100. Nah, kita akan melakukan perhitungan yang sama untuk segmen-segmen selanjutnya. Dan dapat kita lihat pada tabel ini diperoleh kondisi jalan untuk segmen 1-13 dengan kondisi yang tertera pada layar. Sekian, terima kasih. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Ashifa Salsabila. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Bina Marga 1990. Pada metode Bina Marga ini, jenis kerusakan yang perlu diperhatikan saat melakukan survei visual adalah kekasaran permukaan, lubang atau tambalan, retak, alur, serta amblas. Nah, penentuan nilai kondisi jalan ini dilakukan dengan menjumlahkan setiap angka dan nilai untuk masing-masing jenis kerusakan. Nanti kita dapat urutan prioritas yang akan dihitung berdasarkan nilai kelas lintas harian rata-rata atau LHR dan kondisi jalan yang didapat dari penilaian kondisi permukaan jalan dan nilai kerusakan jalan yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus urutan prioritas, yaitu 17 dikurang kelas LHR ditambah nilai kondisi jalan. Baik, yang pertama itu yang akan kita lakukan adalah menentukan jenis dan kelas jalan berdasarkan LHR yang kita dapatkan di lapangan. Kita bisa lihat di sini sepeda motor, mobil pribadi, minibus dan angkot, dan pick up yang melintas di area Jalan Bangau Sakti pada waktu kami survei. Dan kami mendapatkan LHR-nya sebesar 1964 SMP per jam, kemudian kita kalikan dengan 10 untuk jam sibuk, jadi kita dapatkan 19.640 SMP per hari. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari LHR kita, maka dapat kita klasifikasikan kelas lalu lintas jalan kita berada pada angka 6 atau kelas 6, dengan LHR, rentang LHR-nya 5.000 sampai 20.000. Nah, di sini ada tabel kerusakan berdasarkan klasifikasi Bina Marga. Yang pertama itu retak-retak dengan retak buaya, angka 5, acak 4, melintang 3, memanjang 1, dan tidak ada. Dan bisa kita lihat dari tabel ini. Dari survei yang kami lakukan, hanya ada 3 jenis kerusakan yang kami peroleh dari survei, yaitu retak-retak, alur, tambalan dan lubang, serta juga kita dapat jumlah kerusakan. Oke, agar memahami lebih lanjut, kita langsung masuk ke contoh soal atau contoh segmen yang akan dihitung, yaitu segmen pertama. Di sini STA 0 plus 00 sampai 100. Dengan luas total jalan yaitu 4 meter dikalikan panjangnya 100, jadi 400. Jenis retak yang kita temukan di sini adalah retak pinggir dengan panjang 0,73, lebarnya 4 mili. Di sini metode Bina Marga akan dari angka lebar dan tipe dari kerusakan ini, maka kita akan memberikan angka. Dari tipe retak pinggir, yaitu termasuk kepada klasifikasi tidak ada, kemudian kita berikan angka 1. Kemudian untuk lebar, kita dapat besar dari 2 mili, di mana kita dapat memberikan angka 3. Pada lebar besar dari 2 mili, yaitu angkanya 3. Kemudian kita juga di sini mendapatkan lubang dengan luas total lubang 13.882, di mana jika lubang tersebut besar dari 10%, tambalan atau lubang, jika
lubang tersebut 10-20%, maka kita akan memberikan angka 1. Kemudian luas kerusakannya setelah kita dapatkan, maka kita dapatkan 3%. Selanjutnya kita menemukan kekasaran tidak ada di segmen pertama. Kemudian kita akan menghitung jumlah kerusakan total. Jumlah kerusakan total ini kita dapatkan dari jumlah kerusakan yang ada pada retak, dan kita tambahkan dengan jumlah kerusakan yang ada pada lubang atau timbunan. Maka kita dapatkanlah 3%. Di jumlah kerusakan, jika dia kecil dari 10%, maka kita berikan angka 1. Jadi total angka yang kita peroleh dari perhitungan di segmen 1 ada 7. Setelah kita temukan nilai dari angka tersebut, maka kita akan memberikan nilai yang ada pada tabel 4. Jika 7-9, kita akan mendapatkan nilainya 3. Nilainya 3 atau 2. Nah, dari nilai ini baru kita bisa memasukkan kepada rumus urutan prioritas, di mana 17 dikurang kelas LHR kita tadi adalah 6, ditambah dengan nilai kondisi jalan yaitu 2, maka dapatlah urutan prioritasnya 9. Dilihat dari tabel 1 bahwa urutan prioritas besar dari 7, maka tindakan yang bisa kita ambil adalah program pemeliharaan rutin. Perhitungan yang sama juga kita lakukan untuk ke-13 segmen. Di sini bisa kita lihat segmen perhitungan keseluruhannya. Dan setelah semua segmen dihitung dan didapatkan nilai urutan prioritasnya, maka dirata-ratakan untuk ke semua segmen, sehingga untuk segmen 0 plus 00 sampai 1,3 kilo, tindakan yang dapat kita ambil terhadap kerusakan yang terjadi yaitu dengan program pemeliharaan rutin. Jenis pemeliharaan rutin ini dilaksanakan antara lain perawatan lapis permukaan seperti penambalan lubang, pelaburan aspal, kemudian pemeliharaan bahu jalan seperti pengisian material bahu jalan yang tergerus dan pemotongan rumput. Juga bisa kita lakukan perawatan drainase jalan seperti pembersihan saluran agar tetap berfungsi saat musim hujan, serta pemeliharaan bangunan pelengkap jalan, talut, dan gorong-gorong. Di sini kita dapatkan nilai urutan prioritas 8, yaitu besar dari 7, maka dari semua segmen dapat tindakan yang kita ambil yaitu program pemeliharaan rutin. Oke, baik, sekian dari penjelasan dari metode Bina Marga. Baik, selanjutnya kita masuk metode yang ketiga, yaitu metode PCI atau Indeks Kondisi Perkerasan yang disingkat dengan IKP. Metode PCI atau yang sering dikenal dengan Pavement Condition Index adalah metode yang dengan memperkirakan kondisi jalan dengan sistem rating untuk menyatakan kondisi perkerasan yang sekarang atau yang lagi terjadi dengan data yang didapat dipercaya dan juga objektif. Metode PCI sendiri itu dikembangkan di Amerika Serikat oleh US Army Corps of Engineers untuk perkerasan bandara, jalan raya, dan area parkir. Karena dengan metode ini diperoleh data dan perkiraan kondisi yang akurat sesuai dengan kondisi di lapangan. Tingkat PCI sendiri dituliskan dalam rating 0-100 dengan berbagai kondisi perkerasan dimulai dari gagal atau fail sampai sempurna atau excellent. Di Indonesia sendiri itu dikenal dengan Indeks Kondisi Perkerasan atau yang disingkat dengan IKP. Merupakan salah satu indikator untuk penilaian kondisi perkerasan jalan yang telah ditetapkan di SKJ IKP PCI Bina Marga 2016. Pedoman ini merupakan pedoman baru yang dibuat untuk mendukung sistem manajemen pemeliharaan jalan melalui pemutakhiran data yang diperlukan untuk penyusunan program pemeliharaan, khususnya pada jalan. Sebagai indikator numerik kondisi perkerasan, IKP menunjukkan tingkat kondisi permukaan perkerasan. IKP menunjukkan ukuran kondisi perkerasan pada saat survei, berdasarkan kerusakan yang terpantau pada permukaan perkerasan, yang juga menunjukkan kepaduan struktural dan kondisi fungsional perkerasan. Baik, kita langsung masuk ke langkah-langkah dalam menentukan metode PCI.
Langkah pertama itu membuat catatan kondisi dan kerusakan jalan. Pada saat itu kita melakukan survei pada jalan yang ingin disurvei. Itu tuh terdapat berbagai jenis kerusakan. Kita klasifikasikan jenis kerusakannya itu di kolom sebelah kiri ini. Misalnya seperti ini, kita ada di Jalan Bango Sakti, itu ada kerusakan jenis lubang. Dengan tingkat keparahannya itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tinggi yang disingkat dengan T, R yang disingkat dengan R yang disingkat dengan rendah, S yang disingkat dengan sedang. Tingkatannya sendiri itu telah diatur di dalam SKJ PCI Bina Marga 2016. Selanjutnya yang kedua itu ada kuantitas kerusakan. Ini merupakan banyaknya jumlah kerusakan yang terjadi pada suatu segmen jalan. Itu biasanya dengan satuan luasan atau dengan panjang dan juga lebarnya. Selanjutnya yaitu total. Total sendiri merupakan jumlah kumulatif dari kuantitas yang terjadi pada suatu segmen jalan. Selanjutnya itu kerapatan. Kerapatan merupakan banyak luasnya total yang terjadi pada suatu jalan itu dibagi dengan luas segmen tersebut yang dinyatakan dalam persen. Selanjutnya nilai pengurang. Nilai pengurang sendiri itu merupakan nilai yang mewakili jenis, tingkat keparahan, dan kerapatan kerusakan pada suatu unit sampel atau unit yang terkhusus. Misalnya seperti pada contoh di sini kita ada jenis kerusakan lubang dengan total kerapatannya itu 0,6075. Maka untuk mencari nilai pengurangnya itu kita dapat melihat seperti di grafik berikut. Pada grafik ini kita meletakkan kerapatan kerusakan yang tadi itu 0,6 diletakkan di sini 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas. Kemudian kita letak misalnya tadi ini di keparahan kerusakannya itu tingkatnya tinggi. Maka kita letak sampai dia berpotongan dengan garis tinggi. Kita tarik garis ke kiri. Inilah jenis nilai pengurangnya. Maka kita bisa dapat mengasumsikan bahwa nilai pengurangnya itu sekitar 63. Begitu juga seterusnya yang ke bawah gini. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai pengurangan maksimum. Setelah kita mendapatkan total nilai pengurangan dari ketiga jenis kerusakan tadi, maka kita dapat mengetahui nilai maksimum itu 93. Selanjutnya kita untuk mencari MI. Untuk mencari rumus M ini kita di dalam Bina Marga 2016 itu rumusnya sudah ditentukan yaitu 1 tambah 9/98 dalam kurung 100 dikurang nilai pengurang maksimum itu tidak boleh besar dari 10 atau kecil sama dengan 10. Maka dengan memasukkan rumus ini kita mendapatkan MI-nya itu 2. Setelah menempatkan MI kita masuk ke nilai pengurang. Nilai pengurang ini kita urutkan sampai, karena ini totalnya 2, maka nilai pengurangnya itu juga 2, 93 sama 11. Nah, ke bawahnya itu makin lama makin kecil 93, terus diisi dengan 2, terus di bawah ini 2. Setelah itu masuk kita ke MPT atau nilai pengurang total. Nilai pengurang total sendiri itu merupakan kumulatif dari nilai pengurang. Yang ini 93 ditambah 11 yaitu jadi 104. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya Q. Q sendiri merupakan banyaknya kerusakan itu. Kalau misalnya dalam satu kerusakan itu hanya satu jenis, maka Q-nya cuma 1. Tapi kalau misalnya berbagai jenis, maka itu Q ya. Yang kita ketahui dari data segmen 1 tadi, banyak kerusakannya itu ada 3. Yaitu 13 lubang, 11 tambalan, 7 retak tepi. Maka kita mengetahui jenis kerusakannya ada 3. Kita urutkan 3, 2, 1. Nah, selanjutnya kita mencari CDV atau nilai pengurang terkoreksi maksimum. Untuk mendapatkan nilai CDV dengan cara memasukkan nilai TDV yang lebih ke grafik CDV
dengan menarik garis vertikal pada nilai CDV sampai memotong garis Q, kemudian ditarik garis horizontal. Jadi di sini juga ada grafik untuk mencari nilai CDV-nya, yaitu kita baca nilai MPT-nya, terus kita lihat Q-nya berapa, kita hubungkan, terus kita tarik garis horizontalnya. Berikut contohnya seperti ini. Diketahui tadi NPT kita 104. Maka kita letak NPT kita tuh di rank 104, kisaran sini, di garis merah ini. Nah, kita tarik garis vertikal ke atas sampai dia ketemu Q sama dengan 3. Karena kita tadi 3. Nah, kita tarik garis ke atas sampai berpotongan, maka kita tarik garis horizontal ke kiri untuk mengetahui nilai CDV-nya. Setelah ini, maka kita kira-kira dapat CDV itu sekitaran 67. Nah, setelah dapat CDV 67, maka untuk mengetahui nilai PCI-nya itu tinggal mengurangi 100 dikurang nilai CDV. Maka kita dapat PCI-nya 63. Oh ya, sebelum itu kan ini CDV-nya itu ada 3. Dengan menarik garis Q321. Seperti ini juga. Tapi setelah itu kita mencari CDV yang paling besar. CDV yang paling besar itu yaitu di NPT 104, Q3, CDV kita dapat 67. Maka itu kita kurang 100 kita kurang dengan CDV terbesar, dapatnya 33. Nah, untuk koreksi kondisinya sendiri, karena nilai PCI kita 33, maka dapat dikategorikan sebagai kondisi buruk atau poor. Nah, dari metode PCI tersebut kita dapat membuatnya sama seperti segmen yang lainnya juga. Setelah kami survei dan kami olah datanya, maka dapat dikategorikan bahwa jalan yang di Bangau Sakti tersebut merupakan kondisi fair. Sebagaimana pada data berikut, dengan PCI-nya rata-rata 54,6923. Baik, sekian dari saya mengenai metode PCI. Selanjutnya pada Haris dipersilakan. Baik, yang terakhir yakni kesimpulan. Sehingga dapat kita simpulkan, yang pertama, kerusakan jalan yang ditemukan pada ruas jalan Bangau Sakti adalah retak, lubang, pengelupasan, dan pengausan. Yang kedua, setelah dilakukan analisa perhitungan menggunakan metode Binamarga, maka didapat rata-rata nilai urutan prioritas adalah 9. Nilai tersebut termasuk ke dalam golongan urutan prioritas ke-7, yang mana tindakan yang perlu diambil adalah pemeliharaan rutin. Yang ketiga, analisa kerusakan dengan metode SDI diperoleh rata-rata nilai sebesar 67,69 dan memiliki kondisi jalan yang digolongkan ke dalam kondisi jalan sedang. Maka perlu dilakukan pemeliharaan rutin. Yang terakhir, hasil dari rata-rata perhitungan PCI yakni sebesar 54,46 dan tindakan yang perlu dilakukan adalah rehabilitasi. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih dan kami minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.